Baiklah, selamat siang kepada Ibu dosen yang terhormat. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi masing-masing dari hasil mini riset kami. Di sini saya Media Santika Brutarigan akan mempresentasikan hasil mini riset saya tentang eksistensi permainan tradisional cengkah-cengkah pada suku Batak Karo di Desa Perbaji, Kecamatan Tigan Teket, Kabupaten Karo. Cengkah-cengkah permainan sondah ini berada di tanah Karo yang disebut dengan cengkah-cengkah, yang umumnya dimainkan oleh anak perempuan. Pola gambar berbentuk kotak-kotak, berbentuk salib, berbentuk gambar boneka, atau lainnya. Permainan ini dapat dimainkan oleh beberapa anak, biasanya mencapai 4 atau sampai 5 orang anak, dengan menunggu giliran masing-masing. Permainan ini membutuhkan gacuk, biasanya gacuk berupa koin atau pecahan keramik. Tetapi anak-anak di desa saya, di desa Perbaji ini, biasanya menggunakan pecahan keramik. Yang selanjutnya itu kemudian dilemparkan ke dalam kotak. Selanjutnya permainan ini melompat-lompat dari kotak satu ke kotak berikutnya. Kotak yang berisi pecahan keramik tidak boleh diinjak. Permainan dikatakan kalah jika menginjak garis kotak atau bagian luar kotak. Bagaimana sih eksistensi permainan cengkah-cengkah di desa Perbaji ini? Dapat dikatakan bahwa keberadaan permainan tradisional cengkah-cengkah ini masih sangat cukup baik, terjaga sampai sekarang. Permainan ini sangat penting dijaga dan dilestarikan keberadaannya, mengingat pentingnya manfaat dari permainan tradisional itu sendiri dan nilai-nilai budaya yang terdapat di dalamnya. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin, Saudari. Baik, kepada Saudari Aisyah, silahkan bertanya. Mengenai salah satu penjelasan Anda, apakah permainan tradisional cengkeh ini memberikan manfaat besar khususnya untuk anak-anak? Berikan pendapat Anda. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Moderator, Saudari, saya ingin bertanya. Baik, kepada Saudara Kak Nur, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Maaf jika di sini terlalu berisik. Saya ingin bertanya, apakah hanya permainan cengkeh-cengkeh atau efek saja yang eksis di desa Saudari? Apakah ada permainan tradisional yang lain gitu, yang juga memiliki mungkin moral atau kesamaan yang sama dengan cengkeh-cengkeh? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Nur. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aisyah. Pertanyaannya tadi, apakah permainan ini cengkah-cengkah ini memberikan manfaat besar bagi anak, khususnya bagi anak-anak? Saya jelaskan, permainan ini memberikan manfaat besar, yaitu sangat memberikan manfaat besar, di mana permainan ini dapat melatih psikomotorik anak, dapat melatih kerjasama anak, dapat melatih kecerdasan otak anak, dan dapat melatih kemampuan anak dalam permainan berhitung. Seperti itu, Saudari Aisyah. Iya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur. Di mana pertanyaannya, apakah permainan tradisional cengkah-cengkah ini saja yang eksistensi di desa saya? Semua permainan tradisional eksistensi di desa saya, tetapi permainan cengkah-cengkah ini saja yang sangat eksistensi karena tidak membutuhkan banyak biaya dan ekonomis. Seperti itu, Saudari Nur. Baik, karena mungkin faktor ekonomi juga ya, Saudari, yang murah gitu kan, nggak mengeluarkan biaya. Terima kasih, Saudari, untuk jawabannya. Terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Saya serahkan kepada teman saya, Aisyah Agustina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu permainan tradisional engklek di Desa Jalan Rahayu, Pasaman Tebung. Sebelumnya saya dari kelas Direk Antropologi 2019. Selanjutnya, Saudari. Di sini ada salah satu rumusan masalah, tujuan penelitian, sama manfaat penelitian. Di sini yang pertama, rumusan pertama, bagaimana cara memainkan salah satu permainan tradisional di Desa Jalan Rahayu. Yang kedua, apa tanggapan atau respon orang tua untuk mengenai salah satu permainan tradisional ini. Yang ketiga, bagaimana anak-anak Desa Rahayu memahami permainan engklek ini. Salah satu tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui permainan rakyat yang berupa permainan tradisional di Desa Jalan Rahayu. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana anak-anak di Desa Jalan Rahayu memainkan permainan engklek ini. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana anak-anak Desa Rahayu memahami permainan engklek ini.
Salah satu manfaatnya yang pertama, salah satunya agar peneliti mendapatkan suatu informasi dari informan mengenai permainan rakyat di salah satu desa Jalan Rahayu berupa permainan tradisional yang merupakan permainan engklek, yang merupakan permainan dahulu yang masih dimainkan sampai sekarang. Selanjutnya, Saudari. Di sini ada pendahuluan di mana folklore adalah sebagian dari kebudayaan yang telah disebarkan dan diwariskan secara turun-menurun dan menyebar dengan luas dalam bentuk yang berbeda-beda, baik secara lisan maupun dengan alat bantu pengingat. Folklore lisan yaitu folklore yang penyebaran melalui lisan, prosesnya secara turun-menurun dan dari generasi ke generasi sedikitnya yang berupa 2 generasi. Dalam disiplin keilmuan folklore, permainan tradisional termasuk ke dalam bentuk folklore sebagian lisan. Permainan tradisional atau biasanya disebut dengan permainan rakyat, yaitu permainan yang dilakukan masyarakat secara turun-menurun yang merupakan hasil dari peninggalan budaya lokal yang di dalamnya banyak terkandung nilai-nilai budaya serta dapat menyenangkan hati yang memainkannya. Dalam permainan tradisional ini telah berkembang sejak zaman dahulu. Permainan ini berasal dari permainan rakyat yang dilestarikan secara turun-menurun dan berkembang dari permainan rakyat yang timbul pada tiap-tiap daerah tempat tinggal masing-masing. Selanjutnya, Saudari. Di sini ada pembahasan di mana permainan tradisional salah satu anak-anak di desa Jalan Rahayu ini berupa permainan engklek. Salah satu permainan engklek ini dikenal sebagai permainan rakyat. Permainan engklek dapat dimainkan dengan salah satu cara lompat-lompat pada bidang ke bidang datar yang digambarkan di atas tanah dengan bermacam gambar seperti gambar engklek orang, engklek kotak, engklek surat, kemudian melompat dengan satu kaki dari ke kotak berikutnya. Permainan engklek ini dimainkan dengan beberapa orang seperti 2 dan 4 yang dimana permainan ini memiliki pasangan bermain atau memiliki kelompok regu. Dan untuk permainan engklek ini tidak hanya dilakukan dengan perempuan tetapi dengan anak laki-laki juga. Permainan engklek ini bermain dengan cara menggunakan angkat satu kaki yang biasanya dilakukan secara bergantian. Permainan engklek ini biasanya dilakukan oleh anak yang berusia 7 tahun dan berusia 7 tahun ke bawah. Adapun alat permainan ini untuk bermain engklek sebagai gacuk main engklek seperti kuaci, batu, dan pecahan keramik dan lainnya. Selanjutnya, Saudari. Baik, maaf tadi saya terkendala. Jadi saya akan ulangi lagi penjelasan saya mengenai salah satu tanggapan seorang informan, yang dimana salah satu tanggapan seorang informan mengenai permainan engklek ini, dahulunya seorang informan juga bermain engklek pada tahun 1980-an. Informan mengatakan permainan engklek ini pemainnya tetap sama, dimainkan dari dulu dan sekarang, tetapi yang bedanya hanya di gacuk bermain, yaitu kuaci. Dan sekarang itu gacuknya ada batu, ada pecahan keramik, dan ada yang lainnya, karena tidak bisa dipatokkan ke kuaci, karena yang jualan kuaci atau orang yang membuat kuaci itu sekarang udah tidak ada lagi, dan orang yang memainkan kuaci pun sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi permainan engklek ini gacuknya banyak yang dipakai, ada batu, ada keramik, dan ada yang lain-lainnya. Dan untuk mengenai seorang informan mengatakan bahwasannya anak-anak bermain tradisional seperti main engklek ini salah satunya untuk penerus mereka, bahwasannya permainan ini termasuk permainan rakyat dan cocok untuk menjadi penerus agar mereka paham permainan tradisional ini yang menjadi permainan secara bersama. Dan permainan ini dilakukan pada anak yang seumuran mereka, yang ada yang berumur 7 sampai 10 tahunan. Yang salah satu hiburan buat mereka dengan waktu kapan saja untuk dimainkan. Selanjutnya, Saudari. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam salah satu penelitian folklore yang saya gunakan dalam objek data penelitian menurut James Sananjaya ada berupa tahap, yaitu yang pertama tahap penelitian di tempat. Sebelum memulai penelitian, yaitu terjun ke tempat atau daerah yang hendak peneliti lakukan. Dalam meneliti suatu bentuk folklore, peneliti harus mengadakan persiapan yang matang jika hendak dilakukan dan dalam penelitian tidak ada hambatan yang seharusnya akan terjadi. Yang kedua, tahap penelitian di tempat yang sesungguhnya. Tahap ini maksudnya untuk mengusahakan suatu hubungan yang harmonis, saling mempercayai yang hendak diteliti atau paling sedikit dengan pada informan, dengan cara memperoleh hubungan akrab. Adalah harus bersifat jujur pada informan, bersikap rendah hati, tidak bersikap sok tahu atau mengajar memengaruhi. Sikap yang menyenangkan itu akan membuat seorang informan dengan cepat menerima dan memberikan semua keterangan yang diperlukan. Cara yang dipergunakan untuk memperoleh bahan folklore di tempat adalah wawancara dan pengamatan.
Untuk salah satu lokasi penelitian dilakukan di salah satu pada masyarakat di Desa Jalan Rahayu ini berupa Pasar 6 Tebung, dan salah satu informan bernama Ibu Saripah ini yaitu selaku ibu rumah tangga dan sudah menetap tinggal di Desa Jalan Rahayu selama 30 tahun dan umur seorang informan 50 tahun. Dan teknik pengumpulan data bersifat observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya. Sekian penjelasan saya. Adakah yang ingin bertanya? Baik, di sini saya ingin bertanya kepada penyaji. Di sini saya bertanya, menurut penyaji, apakah ada hambatan atau tantangan yang penyaji lakukan di dalam melakukan penelitian ini? Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini salah satu hambatan saya tidak ada karena masyarakat di Desa Jalan Rahayu ini sangat baik dan sangat ramah, yang dimana masyarakat di Desa Rahayu ini anak-anak bermain di sini juga dipantau sama orang tua, jadi saya sedikit mudah untuk mendapatkan informasi dan sangat mudah untuk melakukan penelitian seperti itu. Jadi untuk hambatannya tidak ada, saudari. Baik, di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa tidak ada hambatan. Semua masyarakat di desa di Tembung bersahabat untuk dalam melakukan penelitian ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekian dari presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan kepada saudari Nur. Langsung saja saya mulai ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ramayani, saya dari Reguler 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya terkait revitalisasi folk song atau nyanyian rakyat sebagai media penanaman nilai di kalangan masyarakat kisaran. Lanjut, saudari. Baik. Yang pertama adalah latar belakang ya. Folklore merupakan sumber informasi kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat yang sangat perlu dipelajari, diperkenalkan, kemudian disosialisasikan kepada kelompok masyarakat itu sendiri, maupun yang lainnya untuk dapat terciptanya suasana saling mengenal antar suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan dan kebudayaannya mereka masing-masing. Kebudayaan tersebut akan punah jika tidak ada upaya pelestarian dan pewarisan. Oleh sebab itu, perlu ada upaya pelestarian atas kebudayaan tradisional masyarakat Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki nyanyian rakyat yang berbeda-beda. Nyanyian rakyat biasanya dinyanyikan orang tua pada saat akan menidurkan anak, bermain dengan anak, ataupun hanya sekedar pelipur-lara antara orang tua dan anak. Dengan cara itulah nyanyian rakyat dapat bertahan dan diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, saudari. Lanjut masih di bab 1 ya. Terkait rumusan masalah dari mini riset saya, ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan folklore folk song? Yang kedua, apa-apa saja nilai pendidikan yang terkandung dalam nyanyian rakyat? Yang ketiga, bagaimana cara menjaga agar nyanyian rakyat tetap terlestarikan? Dengan tujuan penulisan yang pertama untuk mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan nyanyian rakyat dengan baik dan benar. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi mengenai nilai-nilai pendidikan apa saja yang dapat terkandung di dalam nyanyian rakyat. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana cara masyarakat kisaran menjaga dan melestarikan nyanyian-nyanyian rakyat. Selanjutnya ada manfaat penulisan, di mana yang pertama itu secara praktis, dilihat dari kegunaan mini riset, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai seberapa pentingnya menjaga dan melestarikan nyanyian-nyanyian rakyat di sekitar kita, serta untuk dapat menunjukkan pada kita bahwa banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam nyanyian rakyat tersebut. Lalu ada secara teoritis, dengan adanya penelitian ini, dapat memperkaya sumber bacaan dan referensi bagi pembaca untuk mengetahui perihal folklore, khususnya folk song atau nyanyian rakyat. Selanjutnya, saudari. Ada bab 2, di mana penelitian relevan. Sebenarnya ada banyak ya, tapi saya simpulkan saja menjadi 1, di mana pada jurnal yang berjudul Struktur, Fungsi, dan Nilai Nyanyian Rakyat Kaili karya Lazali menurut Sediawati 1984, nyanyian rakyat sebagai seni tradisional merupakan salah satu perwujudan kebudayaan
dari satu daerah di mana wujud tersebut memegang peranan tertentu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Lalu ada kerangka konseptual, di mana nyanyian rakyat atau folk song merupakan jenis sastra yang anonim, tidak diketahui nih siapa penciptanya. Oleh karena itu, nyanyian rakyat menjadi milik kolektif masyarakat tertentu. Yang terakhir ada kerangka berpikir, di mana nyanyian rakyat itu yang pertama, terdiri dari beberapa nyanyian rakyat yang masih digunakan di Kota Kisaran. Yang kedua, nilai pendidikan yang terkandung di dalam nyanyian. Yang ketiga, respon para orang tua akan tetap terjaganya nyanyian-nyanyian rakyat. Selanjutnya, Saudari. Masuk di bab 3. Ada yang pertama, jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan, atau persepsi sehingga seorang pembahasnya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. Lalu ada lokasi, merupakan suatu tempat yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini ialah di Jalan Langgang Setia, Kelurahan Lestari, Kota Kisaran. Informan. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Di mana di sini saya memiliki 2 informan. Yang pertama bernama Ibu Ainun yang berusia 35 tahun. Dan yang kedua Ibu Yanti yang berusia 39 tahun. Selanjutnya, Saudari. Baik, masih di bab 3 tentang teknik pengumpulan data. Di sini ada pengumpulan data primer, di mana bisa dilakukan dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara. Lalu ada yang sekunder, di mana membaca sumber-sumber seperti majalah, artikel, jurnal, tulisan, maupun informasi-informasi yang lain melalui internet. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data. Penelitian ini dilakukan melalui analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Selanjutnya, Saudari. Nah, masuk kita di bagian pembahasan ya. Di pembahasan yang pertama itu ada folk song atau nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat merupakan bunyi atau suara yang berirama dan berlagu musik yang terangkai sehingga menghasilkan suatu harmonisasi yang indah. Hal ini diperkuat oleh Brunfan yang mengatakan nyanyian rakyat ialah salah satu bentuk folklore yang terdiri dari kata-kata dan lagu yang beredar secara lisan di antara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional serta memiliki banyak ada beberapa fungsi dari nyanyian rakyat. Yang pertama, nyanyian rakyat yang kata-katanya itu dan lagunya memegang peranan yang sama penting. Contoh, nyanyian kelonan atau menidurkan anak, nyanyian kerja, dan lain-lain. Yang kedua, nyanyian rakyat yang bersifat liris, yaitu nyanyian rakyat yang teksnya bersifat pencetusan rasa haru pengarangnya. Yang ketiga, nyanyian rakyat yang bersifat berkisah atau naratif song. Selanjutnya, Saudari. Nah, pembahasan yang kedua ada nilai pendidikan yang terkandung dalam nyanyian rakyat. Yang pertama itu ada nilai agama. Lagu daerah biasanya merujuk kepada sebuah lagu yang mempunyai irama khusus bagi sebuah daerah asli. Nah, di sini dikatakan lagu salah satu contohnya itu seperti kalau di Kisaran ya, lagunya itu buai laju-laju sampai cucur atap, belum tumbuh gigi, adik pandai baca kitab. Nah, dari lirik lagu ini kita pasti sudah paham di mana agama apapun itu pastilah menyuruh kita untuk mempelajari Alkitabnya masing-masing. Seperti contohnya pada agama Islam, anak-anak akan dibimbing sedari kecil untuk mengaji agar kelak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Informan saya mengatakan lagu itu memang sudah dari kecil saya dengarkan karena artinya juga bagus. Kita membantu serta mengingatkan untuk anak-anak kita kalau agama itu yang utama dan nggak boleh ditawar-tawar. Itu kata informan saya yang bernama Bu Ainun. Lanjut, Saudari. Nah, nilai yang terkandung yang kedua yaitu nilai filsafah atau sosial.
Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Untuk itu, pada nyanyian rakyat juga banyak ditemui nilai filsafat di dalamnya. Nah, contoh yang saya ambil itu yang sering dinyanyikan di anak-anak kota kisaran, ya khususnya di daerah rumah saya itu Kampung Nan Jauh di Mato, Gunung Sansai Baku Liliang ya. Inilah adalah lagu asal Minangkabau atau Padang. Nah, menurut Ibu Ainun juga mengatakan karena saya memang orang Minangkabau, jadi saya selalu menyanyikan lagu ini untuk anak saya. Sama seperti lagu pertama tadi, dijadikan sebagai pengingat dan pelajaran untuk ke depan nanti. Ini kan arti lagunya seperti kita sedang berjuang di perantauan, tetapi kita tidak lupa akan kampung halaman. Meski anak saya masih kecil dan belum terlalu paham dengan lagu ini, tapi tetap saya nyanyikan terus. Lalu yang terakhir ada nilai etika. Istilah yang sepadan dengan etika seperti tata krama, tata sopan santun, norma sopan santun, tata cara bertingkah laku yang baik, perilaku yang baik dan menyenangkan. Di kisaran sendiri masih ada yang menurut peneliti, menurut saya, menyanyikan lagu ini dengan nilai etika di dalamnya. Contohnya itu ada seperti Soleram, yang teman-teman bisa baca sendiri ya liriknya bagaimana. Lanjut saja, saudari. Nah, jadi dari 3 lagu yang saya berikan contoh tadi, Soleram itu mengajarkan kita agar dapat menjaga diri dari orang asing gitu. Pada lagu kedua bagaikan sebuah perintah dari orang tua yang harus kita turuti, dan pada lagu terakhir Po Ame Ame seperti sebuah amanat yang sangat berguna untuk pembentukan karakter anak ke depannya. Kedua informan peneliti mengatakan bahwa lagu-lagu di atas adalah nyanyian yang sangat sering mereka lantunkan untuk anak-anak mereka, baik sebagai pengantar tidur maupun sebagai hiasan suasana saat sedang bersama anak. Selanjutnya, saudari. Nah, bab 4 yang terakhir atau pembahasan yang terakhir itu adalah cara agar nyanyian rakyat tetap terlestarikan di lingkungan masyarakat. Yang pertama langsung saja saya bacakan ya. Ada yang inventarisasi dan dokumentasi dijadikan sebagai muatan lokal di beberapa sekolah, sebagai hiburan pada acara resmi pemerintah daerah melalui pembinaan tradisi lisan, perlombaan yang dilakukan setiap hari besar nasional dan hari jadi kabupaten. Lalu, tanggapan dari informan terkait program-program pemerintah yang dilakukan untuk menjaga kelestarian karena kan di zaman canggih ini banyak anak-anak yang sudah tidak tahu lagi lagu-lagu daerah itu. Jadi saya sangat setuju dan mendukung sekali kalau ada festival atau apapun itu tentang budaya kita. Lanjut, saudari. Nah, terakhir bab 5 simpulan. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki nyanyian rakyat yang berbeda-beda. Nyanyian rakyat biasanya dinyanyikan orang tua pada saat akan menidurkan anak, bermain dengan anak, ataupun hanya sekedar pelipur lara antara orang tua dan anak. Di setiap nyanyian rakyat juga terdapat nilai-nilai pendidikan maupun kehidupan di dalamnya, karena pada dasarnya nyanyian rakyat tercipta dari hasil pengamatan tentang kehidupan yang terjalin pada masa itu. Saran saya sebagai penulis adalah, khususnya untuk generasi muda, kita tidak boleh menjadi orang yang kita boleh menjadi orang yang modern, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan budayaan kita, apalagi itu adalah salah satu harta kita gitu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah para audiens atau teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Izin, saudari. Baik, silakan saudari Aisyah. Ya, saya izin bertanya mengenai salah satu nyanyian-nyanyian ini. Apakah nyanyian ini masih berlaku untuk anak-anak dewasa gitu? Bahwasannya nyanyian ini kan kayak mana ya, untuk mengingat juga gitu. Tapi apakah orang dewasa masih menggunakan nyanyian-nyanyian tersebut? Terima kasih. Baik, saudari. Apakah ada lagi? Selagi pertanyaan saudari Aisyah saya simpan dulu. Izin bertanya untuk saudari. Baik, silakan saudari Mei. Saya ingin bertanya di slide PPT
saudari menjelaskan tentang cara pelestarian nyanyian folklore ini. Apakah program-program yang Anda jelaskan tadi sudah terrealisasikan dengan baik atau tidak? Terima kasih. Baik, saudari, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa ya. Baik, yang pertama dari saudari Aisyah terlebih dahulu ya. Apakah orang-orang dewasa itu masih merealisasikan atau masih mengingat nih istilahnya lagu-lagu yang saya paparkan tadi? Jawabannya masih. Karena saya sendiri juga dengan teman-teman saya, kami juga tuh kadang kalau misalnya kumpul juga akan melantunkan lagu-lagu zaman dulu atau lagu anak-anak gitu. Karena kan kalau bukan kita yang mengingatnya, siapa lagi gitu. Orang tua sudah mengajarkan kita dari kecil, membimbing kita. Setelah kita besar, kita pahami artinya, kata-kata dari lagu itu, maknanya. Di situ kita tahu kan, oh bahwa lagu ini sangat bagus. Kenapa harus dilupakan begitu? Bagaimana saudari? Apakah jawaban saya? Baik. Bisa dipahami. Soalnya kan saya termasuk udah dewasa juga lah ya kan. Soalnya saya juga baru tahu makna dari lagu tersebut gitu. Jadi taunya kayak nyanyi po ame ame belalang kuku. Iya benar saudari. Karena kan mungkin dulu kecil kita kan kalau misalnya lagi nangis gitu kan atau lagi nggak ngapa-ngapain tuh langsung kayak dibilang mama atau ayah gitu kayak kok ame belalang kupu-kupu gitu kayak gitu kan ngapain sih kita hampir tepok sambil bilang belalang gitu ya kan, tapi begitu kita besar kita tahu artinya bagaimana, kita bisa tetap menjaganya gitu, dan mungkin kalau kita punya anak juga kita bakal tetap merealisasikannya ke anak kita. Oh, seperti itu. Baik. Terima kasih ya atas penjelasannya. Sama-sama saudari. Lalu untuk pertanyaan kedua ya dari media Santika. Apakah cara yang saya sampaikan tadi itu sudah terrealisasikan dengan baik ya, khususnya di Kota Kisaran? Zaman sebelum COVID, saudari, ada beberapa festival yang selalu rutin dilakukan di Kota Kisaran, saudari. Rutin. Misal itu bisa 1 tahun sampai 3 kali, saudari. Dan salah satunya adalah nyanyian-nyanyian tradisional. Meskipun bukan nyanyian anak-anak ya, karena kan saya tadi berfokusnya ke nyanyian-nyanyian anak-anak kayak kan. Meskipun bukan nyanyian ke anak-anak, tapi pokoknya tetap lagu tradisional lah, lagu-lagu daerah gitu, masih tetap berjalan. Tapi karena COVID, jadi anak-anak juga sudah tumbuh dengan cepat gitu ya kan. Ada juga yang saya tanya itu, tahu nggak sih lagu ini, tahu nggak lagu ini? Ada juga yang bilang nggak tahu. Tuh, ada juga yang bilang masih tahu karena mungkin orang tuanya masih ngajarin. Jadi kalau saya bilang belum bisa terlalu terrealisasikan nih, apalagi di zaman modern kan anak kecil aja udah bisa megang gadget gitu kan saudari. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana saudari? Baik, terima kasih untuk saudari Nur Ramayani. Terima kasih untuk responnya, untuk perhatiannya. Saya tutup penjelasan saya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih Kak Nur. Sama-sama Nur. Selanjutnya Bill Perry. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil minat saya, yaitu yang berjudul Tradisi Lisan Madohata pada pernikahan adat Batak Toba. Next, Mi. Baik, Madohata adalah secara harfiah adalah berbicara. Madohata berasal dari kata madok yang berarti menyampaikan dan hata yang berarti kata. Tradisi Madohata tidak hanya ada saat tahun baru, tapi hampir di setiap bulan atau acara seperti pernikahan, kematian, kelahiran anak, Natal, atau sekedar kumpul keluarga. Pasti ada Madohata. Madohata bisa berupa nasihat, minta maaf, curhat, dan sebagainya. Penelitian relevan. Hasil penelitian beberapa ahli. Yang pertama, hasil penelitian Ndona pada tahun 2018 menjelaskan bahwa etnis Batak Toba dikenal sebagai orang yang ulet dan banyak taktiknya. Kebanyakan etnis Batak Toba gigih dan menggunakan cara untuk Hamuraun, Hagabion, dan Hasangapon. Yang kedua, hasil penelitian Butar-Butar pada tahun 2020 menjelaskan bahwa dalam acara Batak Toba, peran wanita adalah sebagai pendamping suaminya, sebagai pembawa hadiah atau beras atau sipir nitodi, padi, uang, atau ulos. Ketika kaum pria berbicara di depan umum, kaum wanita duduk di belakang pria. Next, saudari Mi.
Jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan non-empiris berupa penelitian yang menggunakan alat ukur yang jelas dengan penggunaan instrumen pertanyaan kepada informan dengan observation guide. Metode yang digunakan yaitu metode etnografi dengan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara mendalam. Informan penelitian. Pada penelitian ini informannya yaitu Bapak Kampung Maridun Simamora atau sering dipanggil KMH, yaitu mantan kepala desa Saiknuta dan tokoh adat di desa Saiknuta. Yang kedua yaitu Aslin Simamora, yaitu pemerhati adat dan budaya Humbang Sundutan dan termasuk ketua lembaga Dalihan Natolu Humbang Sundutan. Lokasi penelitian yaitu Desa Saiknuta, Kecamatan Sanggul, Kabupaten Humbang Sundutan. Hasil penelitian yaitu Maddokhata dalam perkawinan ada dua, yaitu untuk roh jiwa dan untuk badan. Artinya perkawinan itu disatukan oleh roh dan jiwa. Hal itu dilakukan dengan Maddokhata atau upasa untuk menguatkan atau menyatukan cinta kasih antara pasangan agar tidak bercerai. Yang kedua, dalam Maddokhata, seseorang itu tidak asal mengutarakan hatanya atau perkataannya, tapi betul-betul dari hati dan jiwa, agar Yang Maha Kuasa mendengarkan. Semoga pengantin yang menikah menjadi keluarga yang berbahagia. Next. Unsur Dalihan Natolu dalam acara pernikahan. Yang pertama itu, dalam adat pernikahan Batak Toba yang cenderung Maddokhata ini adalah pihak hula-hula atau dari pihak perempuan yang dianggap penting dalam acara Maddokhata. Dan dalam Maddokhata ini, pihak paranak atau laki-laki hanya menerima dan mengaminkan umpama atau dua-dua yang sampaikan hula-hula tadi. 3 tahapan pernikahan adat Batak Toba. Yang pertama itu perkawinan hukum gereja. Yang kedua hukum Batak atau ulus, di mana setelah dipersahat atau diberikan ulus hela ini maka resmilah mereka suami istri. Yang ketiga catatan sipil. Next, Saudari Mi. Kesimpulan, Maddokhata merupakan sebuah tradisi Batak Toba yang turun-temurun hingga saat ini dilakukan setiap adanya acara atau ulang seperti Natal, Tahun Baru, pernikahan, kematian, atau kumpul keluarga. Dalam pernikahan Maddokhata dilakukan oleh pihak-pihak hula-hula kepada pengantin yang menikah dengan rangkaian upasa dan memberi harapan doa agar pernikahannya saat kematian atau sampai maut yang memisahkan. Baiklah teman-teman, sekian dari Maddokhata dalam pesta pernikahan Batak Toba. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saudara Bill Ferry, Baik. terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rika Berpina ingin bertanya kepada saudara, apa alasan saudara mengambil sebuah tema penelitian tersebut? Terima kasih saudara Bill Ferry. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudari Erika. Izin langsung menjawab. Jadi saya mengambil tema penelitian ini karena saya melihat bahwasannya di era modernisasi sekarang ini sudah banyak tradisi adat Batak yang mulai dilupakan. Mana seperti pada masa corona sekarang ini ada acara adat itu hanya dilakukan saja tanpa mementingkan atau tanpa mengutamakan unsur-unsur adat tadi, di mana seperti yang kita ketahui, padahal kalau dalam acara adat itu yang paling utama yaitu supaya bermakna dan melakukan nilai-nilai adat yang ada pada setiap suku itu. Jadi saya mengangkat materi penelitian ini supaya mengingatkan atau mengingatkan generasi muda supaya tetap melestarikan acara adat Maddokhata ini pada pernikahan adat Batak Toba. Sekian, Saudari Erika. Baik, terima kasih saudara Bill Ferry. Bahwasanya saya mengambil kesimpulan, saudara mengambil tema penelitian ini untuk memperkenalkan kepada generasi muda bagaimana sebuah adat atau tradisi pada suku Batak Toba, yaitu tradisi Maddokhata. Karena kita tahu bahwasanya Maddokhata ini juga berhubungan dan pelakunya itu generasi muda itu kan, seperti itu. Jadi untuk menambah pengetahuan terutama pada generasi muda. Baik, terima kasih Saudara Bill Ferry. Saya kembalikan kepada Saudara.
Baik, terima kasih Saudari Erika untuk pertanyaan dan tanggapannya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Saudara, saya izin bertanya. Baik, Tadi silakan kan- Saudari. Iya, tadi kan Nur. saudara mengatakan, saudara mengangkat tema ini agar lebih bisa terjaga gitu, terlestarikan ya kan di kalangan masyarakat sekarang ya kan. Nah, ada juga saudara mengatakan hanya dilakukan saja, tapi tidak memahami maknanya. Itu tadi saya dengar gitu kan, saudara. Berarti dari sudut pandang saudara nih ya kan, apakah moral masyarakat nih, khususnya orang Batak, anak-anak Batak Karo lah ya kan, apakah sudah semakin menurun? Karena kan tadi Anda katakan, hanya dilakukan saja adat itu, tapi tidak bermakna. Mereka tidak tahu maknanya, yang tersirat itu bagaimana. Nah, bagaimana pendapat saudara? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nur Ramayani. Berarti inti dari pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda tentang generasi muda yang tidak mengetahui makna dari tanggapan saya tentang hal tersebut, yaitu mana generasi muda hanya mengikuti saja, tidak tahu makna yang tersirat dalam acara tersebut. Jadi oleh karena itu makanya saya mengangkat judul penelitian ini, supaya yang saya harapkan generasi muda membaca atau melihat laporan minoritas ini, dan mereka menyadari bahwasannya hal ini perlu untuk dimaknai, tidak hanya dilakukan begitu saja. Begitu Saudari Nur Ramayani. Jadi menurut saudara nih, saudara sendiri sudah bisa belum memaknai manuk hatta itu tadi? Untuk sekarang syukur sudah Saudari Nur, tapi belum semua yang dikuasai. Begitu Saudari. Hebat. Bagus sekali saudara. Terima kasih saudara. Baik, terima kasih Saudari Nur. Baiklah teman-teman, saya rasa sekian presentasi, dan untuk pertanyaan dan jawaban dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Erika Berupinam akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Rumah Adat Siwalu Jabu, Makna dan Fungsinya bagi Masyarakat Karo. Rumah Adat Siwalu Jabu, Makna dan Fungsinya bagi Masyarakat Karo. Selanjutnya, Saudari Media. Rumah Adat Siwalu Jabu, Makna dan Fungsinya bagi Masyarakat Karo. Rumah tradisional Karo merupakan salah satu kebudayaan peninggalan nenek moyang suku masyarakat dari masa lalu, dikenal dengan nama Siwalu Jabu. Nah, dalam folklore sendiri, folklore tersebut termasuk dalam golongan bukan lisan, yaitu golongan bukan lisan yang bentuk folklore yang tergolong material, yaitu bentuk rumah adat asli daerah, yaitu dinamakan Siwalu Jabu karena rumah tersebut dihuni oleh 8 keluarga. Jadi 8 itu dalam bahasa Karo itu waluh, jadi Siwalu Jabu karena dihuni oleh 8 kepala keluarga. Yang selanjutnya, penataan letak tempat tinggal masing-masing keluarga diatur sesuai dengan klarifikasi kelas-kelas sosial yang ada pada orang Karo dan masih berlaku sampai sekarang, yaitu anak beru, kalimbubu, sembuyak, dan senina. Selanjutnya, Saudari Media. Rumah adat Siwalu Jabu, makna dan fungsinya bagi masyarakat Karo. Cara untuk mendirikan rumah adat ini juga tidak terlepas dari unsur kepercayaan dan adat istiadat seperti Rakus Telu dan Tutur Siwalu. Selanjutnya yaitu susunan yang terdapat dalam jabu pun, jabu itu yaitu rumah, tidak sembarangan karena susunan ini diatur atau ditentukan sesuai dengan kedudukan dan fungsi kekeluargaan yang tinggal di rumah adat tersebut. Bentuk, fungsi, dan makna rumah adat Karo menggambarkan hubungan yang erat antara masyarakat Karo dengan sesamanya dan antar manusia dengan alam lingkungannya. Ragam fungsi ada dalam rumah adat Karo, ada 8 rumah tangga. Dan selanjutnya, Saudari Media.
Baik, rumah adat Siwalu Jabu tidak pernah terlepas dari unsur kepercayaan. Salah satu dari 7 unsur kebudayaan adalah unsur kepercayaan atau religi. Cara untuk mendirikan rumah adat ini juga tidak terlepas dari unsur kepercayaan dan adat istiadat seperti Takur Sitelu dan Tutur Siwalu. Baik, terima kasih kepada saudari media yang telah mempresentasikan PPT saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kritik dan saran saya terima untuk hasil dari PPT mini riset saya. Saya persilakan waktu dan tempat. Baik, izin Baik, saudari. kepada Kakak Nur Rahmayani, saya persilakan untuk bertanya. Di rumah adat gitu ya kan, di rumah adat yang otomatis memiliki kebudayaan dan kepercayaan ini seperti saudari bilang tadi ya kan. Nah, saya ingin bertanya nih, apakah untuk membangun rumah adat itu atau memasuki rumah adat itu ada peraturan-peraturan tertentu gitu yang tetap harus kita lestarikan, kita jaga. Misalnya nih kan, harus menundukkan kepala atau harus apa gitu misalnya yang terkenal misalnya. Terima kasih, saudari. Baik, saya langsung jawab. Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Pak Nur Rahmayani. Di sini saya ingin menjawab pertanyaannya, yaitu jadi sebelum masuk rumah adat itu kan Kak, itu jadi ada waktu buat rumah adat itu, jadi pintunya itu sengaja direndahi Kak, karena waktu kita masuk pasti otomatis kita nunduk kan. Itulah tandanya kita hormat kepada sang pemilik rumah. Seperti itu dari bentuk bahasa tubuhnya. Jadi kalau misalnya itulah sebuah tanda bahwasanya penghormatan kita kepada sang pemilik rumah. Seperti itu Kakak. Apa tidak ada pesan moralnya atau apa gitu, hanya sekedar itu aja gitu, kita menghormati pemilik rumah, hanya itu aja? Ya Kak, jadi itulah dari unsur kebudayaannya itu nggak cuma hanya sebagai penghormatan sih, tapi sudah dari nenek moyangnya, sudah dari turun temurun bahwasanya itu sudah dilestarikan, kan karena folklor kan merupakan pelestarian suatu maknanya kan, jadi dari dulu udah kayak gitu dimaknai seperti itu Kak. Izin Nerika. Ya, kepada saudara Aisyah. Mengenai salah satu tadi yang dipertanyakan Nur, apakah kalau misalnya kita kan, kalau kami ya sebagai seorang muslim, kalau mau masuki ada aturan mau salam gitu, apakah di salah satu rumah adat tersebut memiliki salam gitu untuk mau masuk atau gimana? Baik, terima kasih kepada saudari Aisyah. Nah, salamnya itu biasanya masyarakat Karo menjual-jual kepada sang pemilik rumah, yaitu artinya salam, artinya itu sama dengan salam damai sejahtera, seperti itu. Menjual-jual kalau di suku Batak Toba yaitu horas, seperti itu. Saudari Aisyah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Rika. Saya memahami. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya pertama, yaitu Pak Nur Rahmayani. Baik, terima kasih saudari, sudah cukup jelas ya saudari, apa yang saudari katakan, bahwasannya pasti adalah ketentuan cara untuk memasuki, apalagi itu rumah adat gitu ya kan, mengucap salam juga pasti ada. Terima kasih saudari. Baik, terima kasih Kak Nur dan saudari Aisyah Agustina yang sudah menanya untuk presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika kesalahan kata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk waktunya teman-teman sekalian ya, kita dari kelompok folklor 8. Terima kasih untuk waktunya atas presentasinya yang sangat menakjubkan, menambah wawasan. Lalu sekianlah yang dapat saya katakan. Lebih dan kurang kita sama-sama saling memaafkan ya, bukan meminta maaf, tapi saling memaafkan. Saya tutup. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kak Nur. Siang, saudari.